Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqu qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Mari sama-sama kita terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menjelang akhir bulan Syawal ini, sebagaimana namanya Syawal adalah peningkatan, mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena sejatinya yang disebut kembali ke fitrah, bahkan definisi Idul Fitri, kita sering ibu-ibu dalam hadis, kalau sama Ibu Mai dulu pernah dilagukan laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atuhu tazid. Lain lebaran nah ini bibu artinya lain lebaran anu sagala weteuh terus tapi lebaran anu taatna tambah. Amin. Jadi lebaran Idul Fitri teh harus taatnya tambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu bukan tak-tak dibawa. Ini orang Sunda nih. Bu Is, orang Sunda itu. Tak-tak nih ini nih pundak dibawa-bawa gitu. Tapi takwa itu nanti syarat-syaratnya banyak lah. Kita sudah pernah bahas di surat Ali Imran, di awal surat Al-Baqarah. Banyak sekali tanda-tanda takwa. Itu bukan bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah yang memberi terus kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan dimampukan jadi ahli syukur, dimampukan jadi ahli tobat, dimampukan jadi ahli ikhlas, dimampukan istiqomah, dimudahkan dalam ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sejatinya segala kebaikan yang kita lakukan ini bukan kekuatan kita, mahabbah wa syukur, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu kita yang mulia, wasilah terbesar datangnya ridho Allah, datangnya rahmat Allah, datangnya ampunan, datangnya kemudahan. Itulah baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, ahlul bait yang mendukung perjuangan, keluarga yang setia, para sahabat yang hebat selalu mendukung dakwah Rasul. Yang kata guru kita, tidak ada perjuangan sehebat para sahabat. Ashabi kan nujum, itu pujian Rasul. Kemudian tabi'in-tabi'atnya, ulama pewarisnya di setiap zaman yang meneruskan risalah. Terus mengenalkan manusia ke jalan Allah. Beliau orang-orang pilihan, orang-orang terpilih. Yang kita semua umat akhir zaman dituntut untuk mencarinya. Supaya kemurnian Islam tetap terjaga dari mulai ilmu, pemahaman, pengamalan. Itu tetap terjaga sampai pada akhirnya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, ulama pewaris, murabbiruh, mursyid, ulama-ulama yang senantiasa mengenalkan manusia ke jalan Allah, beliau senantiasa disehatkan lahir batin. Kita semua dimampukan untuk belajar sami'na wa ata'na. Karena dengan sami'na wa ata'na lah terhimpun kekuatan umat Islam. Nah, mudah-mudahan ini bisa disesuaikan, bisa dikaitkan dengan bahasan kita. Walaupun kalau ilmu Allah itu tidak akan terbatas. Kalau ngomongin ilmu Allah tuh wah panjang lebar gitu ya. Makanya dikasih judul tuh supaya lebih spesifik. Insya Allah ibu-ibu yang amat kami banggakan, yang kami hormati, yang kami cintai, insya Allah tema yang akan kita bawakan di sore hari ini adalah tentang wanita bukan kelas 2.
Padahal kita ambil ayat-ayat yang dasar, pemahaman-pemahaman pokok dulu. Pertama Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nasu inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu ayat paling dasar bahwa syariat Islam itu mengangkat derajat wanita. Yang pertama, jadi sekarang yang pemahaman Islamnya tidak kapah, apalagi kurang terbimbing, jadi seenaknya, jadi salah paham. Tidak dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Jadi seolah-olah sebenarnya ini bisa jadi part 1, part 2, part 3. Yang akan disoroti terlebih dahulu posisi wanita yang bukan kelas 2, pertama dalam perkawinan. Nanti belum dalam pendidikan, nanti belum dalam warisan, ya. Nanti belum dalam hal karir. Itu bisa beberapa tuh itu di potretnya. Sekarang kita konsenkan dulu karena ayatnya tadi salah Arum 21 di mukadimahnya wa min ayatihi, maka kita konsentrasikan pembahasan kita. Mudah-mudahan gak berpat-pat tuntas sampai hari ini. Tapi tadi karena ilmu Allah sangat luas, minimal bisa terbahas dulu wanita bukan kelas 2 dalam perkawinan, itu part 1 sekarang. Jadi ulangi lagi, prinsip dasarnya pertama, kenapa Islam syariatnya mengangkat derajat wanita? Karena sudah jelas di masa zaman jahiliyah yang orang-orang sekarang mengangkat isu feminisme, kesetaraan gender. Ibu pernah dengar itu? Kesetaraan gender lah, feminisme tapi pemahamannya bias jeung bablas lah. Ibu-ibu semua, ajaran agama Islam itu digiring oleh orang barat seolah-olah mereduksi, mengecilkan posisi wanita tuh hanya domainnya tuh, wilayahnya tuh hanya domestik, hanya dapur, kasur, sumur, tidur. Boro-boro publik, ranah domestik, gak bisa ke publik. Gak bisa dia mengaktualisasikan dirinya misalkan sesuai potensinya. Padahal bahasanya ini bisa panjang. Makanya perlu diketahui kalau yang harus dimodernisasi alias peradaban modern itu bukan syariat. Kalau syariat itu udah clear 4 madhab ya. Capek-capek Hanafi, Maliki, Hambali. Capek-capek bikin kita berjilid-jilid Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada sarahnya Fathul Bari. Ini enak-enak madhab titik-titik. Ya gitulah. Kesana lagi bahasannya Ibu ya. Karena sedang viral. Maka kita harus bisa ngejawab. Karena Islam itu bisa menjawab semua tantangan zaman, fenomena umat. Kalau kata Sayyidina Ali, Al-Quran itu mazala bikron. Akan terus biker itu perawan. Jadi bisa menjawab tantangan zaman, adaptif. Jangan sampai kita ibu-ibu ditanya, menurut ibu-ibu fenomena yang sekarang bahwa wanita itu sampai dibilang dianggap najis, misalkan kan lagi ramai kan sekarang. Kita turunan Nabi Adam, cerdas nggak Nabi Adam? Cerdas. Soal lama Adam al-asma. Nabi Muhammad cerdas nggak? Sifat para Nabi Rasul itu adalah sidik, amanah, tablik, patonah. Patonah artinya apa? Cerdas. Jadi umat yang terbimbingnya harus cerdas nggak? Jangan taklid buta. Harus taklid melek. Maksud melek teh harus dipikir. Maka jangan males belajar. Jangan males apa? Belajar. Belajar terus. Belajar. Fatihah harus belajar kemarin. Belajar minal mahdi ilal. Jung wedede nu belajar mamah mah udah tua. Mamahna kudu belajar ya. Biar lebih bijaksana. Karena balik lagi ke yang tadi. Jadi ayat dasar pertama yang yang harus dipahami sebelum masuk ke judul wanita bukan kelas 2. Yang pertama nih yang harus dipahami adalah ayat tadi Al-Hujurat dulu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang membedakan satu manusia dengan manusia lain, mau itu gendernya laki-laki, mau itu perempuan, mau itu pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, tapi bisa bahagia gitu. Bahagia itu bisa menempatkan sikap, kapan syukur, kapan sabar. Maka ini sesuai dengan ayat Allah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi
atqakum. Yang mulia di hadapan Allah itu adalah yang takwa. Disebutin di situ laki-laki enggak? Enggak, mau laki-laki mau perempuan punya hak yang sama. Memang kita dilahirkan perempuan bisa milih? Bisa milih enggak ibu-ibu? Ya enggak. Makanya enggak ada yang bisa nyepelein perempuan. Yang nyepelein perempuan berarti nyepelein kepada yang menciptakan. Sebagaimana halnya ada orang yang disabilitas, yang otaknya lemah sejak lahir. Si ajam yang buta sejak lahir. Yang ibu melihat dunia ada gering viral videona. Memang pilihan dia. Kita jadi perempuan kan bukan pilihan kita. Emang ku Allah nah. Justru syariat Islam tuh mengangkat derajat wanita. Yang tadinya zaman jahiliyah seperti benda. Diperjualbelikan. Dijadikan hadiah ibu-ibu. Jadikan hadiah perempuan teh. Diperjualbelikan. Dikubur hidup-hidup. Biayi dambing kutilat. Kunaon ke teh. Anak-anak bayi yang dikubur teh kan nanya. Di surat apa tuh? Biayi dambing kutilat. Kenapa kami dibunuh? Emang salah apa jadi perempuan? Mata Kurosu diangkat tentang hadis-hadis kemuliaan perempuan. Ibumu, ibumu, ibumu. Sampai gitu tuh. Maka ibu-ibu balik lagi. Kita tidak boleh hadis atau ayat Al-Quran itu pemahamannya, interpretasinya bertolak belakang dengan semangat atau prinsip dasar ajaran agama Islam yang memang memuliakan perempuan. Makanya kalau kita kurang ilmu akan tergiring. Seolah-olah syariat Islam itu belum clear, belum tuntas. Padahal itu mah oknum saja. Laki-laki yang tidak memahami Islam secara kapal jadi arogansi ke perempuan. Menyepelekan ke perempuan. Padahal itu laki-laki yang tidak berakhlak seperti Rasul. Karena Rasul mah ke perempuan memuliakan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Belajar aku dulu Jana tuh. Gimana bagusnya Rasul ke perempuan tuh. Gitu. Balik lagi. Jadi dasarnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan mah pertama ketakwaan. Yang kedua ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ya ibu-ibu, walaupun kita tadi mau ngebahas tentang perkawinan, jadi masalah kependidikan dulu, udah ilmu ya. Yang membedakan perempuan jeung laki-laki itu ilmu. Yang kedua, keilmuan wanita bagus, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Maka dulu, ingat dulu. Waktu ngebahas surat An-Nisa 34, saya kurang Muhammad Daud Dahlan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita itu laki-laki yang gimana dulu? Laki-lakinya nyolehin diri dulu nggak? Semangat mencari ilmu nggak? Kalau laki-lakinya malas, laki-lakinya ngedul, laki-lakinya nggak bisa dibanggakan, membuat qawamahna tidak terjaga wibawana. Ya kalau perempuannya yang kurang ilmu, kalau perempuannya yang butuh dicontohin, misalkannya nggak karena Allah, gimana bisa ridho dipimpin sama yang kayak gitu? Misal ini mah ya. Jadi balik lagi semangat dasar itu yang pertama. Yang membedakan tuh pertama adalah ketakwaan, kedua keilmuan. Ya ibu-ibu kalau keilmuan. Sayyidah Aisyah, ya tadinya mau bahas perkawinan, biasa kan suka kemana-mana. Sayyidah Aisyah tuh ibu-ibu perawi hadis terbanyak keempat. Abu Hurairah kan yang paling gede, makanya ke Akbar jangan nyalahin yang miskin Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah bukan ashabus sufa nggak bisa meriwayatkan hadis gitu tuh, kita berjasa. Kemarin tuh dibahas terus. 7.000 sekian Abu Hurairah perawi hadis. Padahal dia puntennya orang fakir, orang miskin. Siti Aisyah perempuan 2.210 hadis, orang cerdas. Imam Syafi'i gurunya, salah satu gurunya adalah perempuan, Sayyidah Nafisah. Ibnu Arabi guru spiritual alias Sufi. Ada 3 gurunya perempuan. Fahrun Nisa. Pokoknya kalau ilmu lebih, makanya bisa melebihi laki-laki. Kalau ikhlas, sekali lagi ya. Kalau ikhlas karena Allah. Sekali lagi kalau takwa, karena ilmu masih bisa jadi casing. Masih bisa jadi ujian. Balik lagi ibu-ibu ke yang tadi. Jadi pertama, kenapa bukan wanita itu bukan kelas 2? Pertama lihat ayat dasarnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kita sorot dulu pertama dalam perkawinan. Walaupun tadi sudah sedikit diserempet tentang keilmuan. Sudah diserempet. Tapi insya Allah kita bahaskan, fokuskan nanti. Karena yang akan dominan dibahas sekarang adalah perspektif perempuan wanita bukan kelas 2 di perkawinan. Ayat Ar-Rum 21 yang sering dibacakan
Ayatnya di pernikahan sering dibacakan ibu-ibu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu artinya pasangan. Pasangan itu arti tepatnya. Litaskunu ilaiha, supaya merasa tenang. Walaupun ada yang mengartikan karena wawunya domir jama, itu mengartikan litaskunu supaya tenang laki-laki ilaiha oleh perempuan. Jadi seolah-olah yang harus menenangkan laki-laki itu adalah perempuan. Padahal kalau kita belajar ilmu nahwu, wawu jama tuh khitobnya, domirnya itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Karena ini jangan sampai pemahaman ini jadi satu ayat dengan ayat kan nggak paradok munasabah. Cuma cara memahaminya makanya harus komprehensif, harus utuh. Nanti kan ada ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, harus saling-saling. Jadi litaskunu ilaiha teh yang bikin sakinah teh antara pasangan laki-laki dan perempuan teh harus bikin sakinah. Kenapa kalau nggak gitu diartikannya? Nanti ada ayat barang siapa perempuan yang nggak mau meladeni laki-laki nanti laknat Allah sepanjang malamnya. Misal. Padahal nggak bisa serta-merta diartikan gitu. Kalau wanitanya lagi udur, kalau wanitanya lagi sakit, betul nggak ibu? Termasuk meskipun males-malesan pun misalkan, cara ngajaknya harus cara baik-baik. Kalau memang diajak caranya udah baik-baik, ya ibu-ibu, ku laki-laki teh udah ditoel-toel udah baik-baik, kita genolaknya malah arogansi, walau alam bisa jadi itu laknat. Ya laki-laki nggak bisa ngambil nyatut ayat, ngambil potongan hadis, potongan ayat, hanya ingin memuaskan kepuasan seksual dari perempuan misalkannya. Sama ibu-ibu, jadi bukan kelas 2 teh bukan berarti jadi laknat Allah. Iya kenapa ngebela-bela seperti ini? Karena ada yang mensalahgunakan, laki-laki yang nggak komprehensif, pemahaman ajaran Islamnya nggak komprehensif ibu-ibu. Seolah-olah apa tuh? Jadi ibu-ibu, ku orang-orang yang nggak suka Islam menyebutkan tuh hadis-hadisnya tinggal gerak. Perempuan tuh didiskriminasi. Padahal nggak begitu. Lelaki yang soleh itu tahu caranya. Yang ada kalau mau ke perempuan tuh jangan dipaksa tapi dirayu. Makanya harus pandai merayu. Bahasa psikologi sekarang mah belajar bahasa kasih, belajar watak. Dokter Aisyah Dahlan gitu Lin. Jadi saling-saling. Litaskunu ilaiha teh jadi saling. Gak bisa si ini nuntut ke sini tapi dua-duanya saling membahagiakan. Mawaddah itu kalau mawaddah masih egois, aku bahagia denganmu karena kalau rohmah, gak apa-apa aku menderita asal kamu bahagia. Yang terjadi sakinah tuh harus mawadah warohmah, harus take and give. Harus saling menjalankan, mendukung kemaslahatan, saling menghilangkan kemafsadatan. Gitu. Jadi gak dianggap itu ada hadis, walaupun dalam mobil, walaupun dalam kuda, kan ada ya hal yang belajar rukun. Maka durhaka itu tuh jangan sepotong. Ngambilnya kayak ayat yang jahidil kufar wa munafiqin waghluz alaihim. Mun aya kafir di mana wae perang. Padahal kan ada ayat satu lagi wala tasubul ladina, jangan mencela sembahan orang lain. Jadi harus titik. Barang siapa membunuh satu orang lain tanpa ada alasan seperti membunuh banyak orang. Kan jadi satu ayat dengan ayat. Nah ini makanya kemarin judulnya beberapa hari dibahas. Agama itu bukan agama bacaan, tapi agama bimbingan. Tuh, itu dari perkawinan. Enak keneh ngobrol, jangan enak keneh ngupingkeun. Enak keneh nyupiran, enak keneh penumpang. Kunaon cenah wanita?
non dijadikan makmum mending gak mau, justru enak jadi makmum tuh. Jadi yang kedua bahasan kita bereslah perkawinan mah. Clear Ibu? Clear? Mau aya nu sisirikan? Kok tadi cenah setara tapi meuni kudu suntangan kacaroge. Pan eta mah atuh kerelaan kita karena Allah. Karena qawamah kan mata sekali-kali mah memang kajian Dr. Aisyah Dahlan tentang otak teh eta kudu dibahas deui da eta. Kan otak laki-laki mah kitu cenah, lamun perempuan penunggu sarang, lamun laki-laki pemburu-buruan di luar. Ada watak nu dititipkeun ku Allah, hormona ge beda. Ya, antara testosteron kan beda cenah. Hormon kelaki-lakian cenderung sepertinya Ibu ego. Seperti sombong. Seperti sombong teh kan tidak banyak bicara. Kan laki-laki mah genep 7.000 Lin. Perempuan mah 24.000. Dina kituna ge udah beda. Walaisa dzakaru kal unsa, perempuan tuh beda dengan laki-laki. Maka kesetaraan mencek bahasa kuliahan, kesetaraan substantif, kesetaraan kualitatif lain kuantitatif. Mata ke sanes gender equality cenah gender equity. Adil tuh bukan berarti harus sama, tapi adil tuh proporsional sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Gitu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu komik kayak aya nu naros katanya. Kalau ada yang nanya ke kita, ibu-ibu tiasa ngejawabna teh. Kata ngerembet karena warisan dianggap teu adil engke hiji-hiji. Nu kadua, wanita bukan kelas 2 dina masalah ibadah. Ieu mah nu kerame kamari. Hiji cenah kemarinnya. Syariat Islam perempuan teh meuni kudu di belakang. Gitu Lin? Atawa cenah dipisahkeun ge harus pakai hijab. Alama tasawuf tuh menamakan ulama pewaris al ulama warasatul anbiya teh mursid karena sesuai fungsina. Akar katana rosyada arsada yursyidu irsyadan, bahwa mursyidun memang agama itu harus dibimbingkan ibu-ibu. Ari Jabur sama Nabi Jabur Daud, Taurat sama Nabi Musa, Injil sama Nabi Isa, Al-Quran sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak cukup bacaannya doang, harus ada uswah qudwah, contoh teladan yang menerjemahkan, gitu Lin, yang menerangkan dari Al-Quran, menjabarkan wujud keadilan Allah di akhir zaman. Meskipun nabinya udah wafat, ada penggantinya, al ulama warasatul anbiya, itu yang menjaga kemurnian Al-Quran. Yang kemarin berendam di Gunung Puntang, di air yang jernih itu, harus dijaga kemurnian agama tuh. Apalagi kita sudah terpisah 14 abad. Bahaya, makanya salah satu mujahadah umat itu adalah harus mencari seorang pembimbing agama. Supaya clear, ternyata ayat dengan ayatnya saling menguatkan, bukan jadi paradok, justru bukan jadi berlawanan. Saling menguatkan, termasuk pemahaman tentang perempuan. Nih ibu-ibu, perempuan jeung laki-laki beda teh? Beda. Bahkan di surat Ali Imran 14, zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Syahwat laki-laki teh adalah ke perempuan, perempuan ke laki. Lawan jenis itu adalah salah satu ujian syahwat. Itu teh memang ku Allah disengaja dihiasi dan akan koslep. Bukan berarti jadi diskriminasi, pan. Engkena nyetrum. Jadi dipisahin teh karena Allah yang tahu bahwa kalau perempuan jeung laki-laki disatukan teh, maka Islam gak boleh ikhtilatnya, gak boleh nyatu. Ibu-ibu jika dina grup, ibu-ibu aya grup etalin, grup alumni di SD, di TK bahkan. Kira-kira pibahayaeun atau di jerona aya mantan, atau aya laki-laki nu nyirian nomor urang terus ngajapri, keluar tina grup eta ibu-ibu. Mentak ada beberapa yang ngejapri, boleh nggak bikin grup sama laki-laki kalau amanah, kalau kepentingannya hanya koordinasi dan suami kita boleh tahu. Jika ditanyakan dan jujur itu aya macam-macam, emang enggak. Ya begitu pun laki-laki sama, da asasna kudu kejujuran. Kecuali hal-hal tertentu di mana kalau kita tahu teh membahayakan, maksud membahayakan teh keharmonisan kita mata, tapi bukan sesuatu anu
anu ngeganggu pernikahan rahasiana gitu kan. Kan ada rahasia istri ada anu tidak diketahui suami ada kan, bukan hal anu naon atunya menodai pernikahan teh gitu. Dari dalam perkawinan disebutnya partner. Laki-laki nggak bisa arogansi, laki-laki nggak bisa instruksi sembarangan, memaksa lama jadi mafsadat. Tapi harus saling menyenangkan. Makanya dalam hadis itu seimbang. Istri yang membahagiakan istri yang bersabar terhadap akhlak buruk suami, maka punya pahala seperti seperti Siti Asia. Laki-laki yang bersabar terhadap akhlak buruk istri, berarti bersabar seperti Nabi Ayub pahalanya. Itu kan seimbang dalam hadis G. Sakinah itu harus diwujudkan dua-duanya. Harus saling. Maka tadi disebutnya pakaian. Fungsi pakaian adalah memberi kenyamanan. Fungsi pakaian adalah melindungi. Betul nggak Ibu? Nah, tadi kelewat ngebahas wanita bukan kelas 2 dalam perkawinan. Jadi pan ari rasis mah eta mah iblis eta mah. Si iblis teh rasis, kunaon gak mau sujud ke Adam. Adam gara-gara eta diciptakeun dari apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu tekan rasis. Abi mah nggak mau menghargai perempuan naon perempuan berarti penghargaan Allah nih nyiptakeun ada kita bukan pilihan tadi mau jadi perempuan. Nu penting kita bersaing dalam ketakwaan dan bersaing pun bukan mau sombong, maksudnya ikhlas karena Allah. Kedua barusan wanita bukan kelas 2 tadi dalam perkawinan dibahas lagi ditambahin barusan karena tadi bisik kurang clear gitunya. Itu mah dibilangin gitu teh ibu-ibu supaya kita perempuan bisa karena Allah sekali lagi nya melayani laki-lakinya ikhlas karena Allah. Laki-laki kan sudah ada babna di bab pertama dalam buku dulu Jen. Gimana beratnya tanggung jawab laki-laki di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Lamun min juhalati ahlihi. Kalau dia membodohkan keluarganya. Kalau membodohkan keluarganya. Gitu. Yang kedua, balik lagi. Wanita bukan kelas 2 dalam ibadah. Pertama tadi dalam sholat. Udah kejawab ibu-ibu? Karena laki-laki dan perempuan itu apa? Diciptakan berbeda. Dan ada potensi syahwat. Maka syariat menyuruh perempuan di belakang ataupun pakai hijab. Sayap kanan kiri kan perempuan. Bisa berjamaah di sini juga. Asal ada penghalang. Syariat itu silahkan perempuan gimana pun, tapi tadi syariatnya supaya terjaga, yang pokoknya tidak menimbulkan hasrat, gitu kan, itu menciptakan ketenangan atuh, gitu. Justru yang nggak mau diatur syariatnya orang yang nggak berakal, itu kata guru kita, orang yang nggak berakal. Kemarin sampai nyontohin Joe Biden katanya, Presiden Amerika yang ke-46 katanya kemarin, emang ada cenah yang perempuan. Fitrahnya laki-laki itu memimpin, tapi bukan berarti kita tadi yang memang belum diizinkan masih di wilayah domestik, tidak di wilayah publik, bukan berarti tadi wanita kelas 2. Ada kompetensinya ada mah. Tapi ada syariat mah kemarin kata kayak khutbah Jumat katanya ya. Ya, sampai dicontohin. Kalau khutbah ibu-ibu biasa mah silakan, tapi kalau untuk khutbah Jumat mah itu mah sudah ada syariatnya, harus laki. Kemarin tengah bahas apa lagi ibu? Itu tentang kemarin bahwa seolah-olah diskriminasi, seolah-olah wanita kelas 2. Entah kemarin ditanya ridho enggak cenah jadi perempuan? Ridho ibu? Ya ridho atuh da ikut kita mah karena Allah. Allah yang nyiptain, Allah yang membuat syariat, masa kita enggak ridho? Justru wujud ridhonya kita jadi perempuannya ridho diatur dengan aturan Allah. Itu udah clear. Kecuali kemarin yang boleh maju jeung modern teh ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya ibu-ibu kudu adaptif belajar. Justru eta tantangan kita kemarin ilmu pengetahuan jeung teknologi eta. Anu ngamajukeun peradaban mah. Lain syariat kudu dimodernkeun. Jadi wanita bukan kelas 2 itu ya barusan dina ibadah. Jadi ibadah tuh tadi kan cenah jadi makmum teh enak. Enak teh ibu. Tinggal nundutan, tinggal ngobrol. Jangan dilihat laki-laki itu enak beda di depan, dilihat mah tanggung jawabnya kata beliau. Tanggung jawabnya berat jadi imam teh. Justru kalau masalah enak,
walau alam. Enak cek nafsu, enak kita mah dibimbing tinggal ngikutin. Gitu Lin. Tinggal ngikutin, dia kemana ikut. Kalau mah kita mah, bu kunaon teu tahajud, aya na kitu tahajud. Kan bisa cek nu ngadua eta. Ibu, kunaon teu ngaos Quran? Aya na kitu ngaos, naon. Kata yang ngadua eta. Da kuduna ge usaha hari suami mah kudu jadi imam. Nya imamna kitu mah nya geus we abi oge. Komo aya nu bilang kieu. Ya geranya nanaonan coba cenah. Punya guru mursid kalakuana kitu kana sok geura nanaonan. Kan percuma. Gampang ibu nu ngajawabna nu curhat gitu. Saur saha percuma. Gitu. Saur saha percuma da Allah mah adil. Sabarna ibu, solehna ibu walaupun suami can bisa nyontohan. Mandiri, orang punya kedaulatan, punya keputusan dari diri sendiri. Pahala na ageng di sisi saha Allah. Jadi ku abi diemutan kalau kang ngabanting. Kalau ngabanting HP carogena. Cara ngemutan anak kumaha, cara mengingatkannya gimana? Cara mengingatkannya harus tarik nafas. Istighfar, astagfirullahaladzim, atubu ilaih. Ya Allah, abi bade niat ngemutan caroge karena Allah. Ayah, aduh, kan suara lagi kedah kitunya, nu ngemutan karena Allah malah. Ayah, kok cenah ayah tuh cenah murid sakbar. Wah beri popolotot, cingkinten-kinten nampi deh. Nya pantes respona. Pak, bari itu ngiri diit nu can lunas. Suara abdi teh, ayeuna mah da urang mah da diajar ngalelewewe nyeget acan tiasa. Salat hajat, gitunya, salat tobat, belajar istighfar. Belajar istighfar, mengingatkan ke anak, kan kudu latihan. Ibu-ibu pernah ngelihat Ustaz Danu enggak? Channel Rahasia Batin. Hok ibu-ibu, eta jin, eta dajjal, sok dajjal ararasub, jin ararasub. Anak-anak buah dajjal ek muncul, daratang gininya, ilmu-ilmu hitam. Salah satu nu ngonci, nggak bisa lepas gara-gara marah, dendam, ngomel-ngomel, banyak ngomong, terapi, tidak terapi tasawuf. Kalau dilihat mah. Untuk menit beruntung. Pikir ngolah emosi. Astagfirullahaladzim. Atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mampukeun bimbing abi. Bimbing abdi. Bimbing abi cara bicara yang baik. Supaya tidak menyakit dan ngabolak-balik hati ma Allah. Da dina dia sadarna geleun ku abi eta teh karunia Allah. Aduh eta mah solehah. Gitu Lin? Gak dikit-dikit. Kapancing ku cara oge. Jadi kan ari niat baik oge, caranya harus dengan cara yang baik. Latihannya ya ibu, banyak latihan. Sport jantung, can gajian. Ya ibu, tarik nafas. Da ai geus rezeki na moal ka mana. Walaupun nafas, tarik nafas. Da aimun geus jadi rezeki na moal ka mana. Bari eta teh nyebut kitu teh na mulut tungkul. Hate na mah diolah we terus belajar yakin ka hese ibu. Belajar yakin susah enggak? Alah eta adu belajar tapi da meureun dilatih. Pancana bukan teori doang. Renang teh jangan hanya teori tapi harus. Nah, ibu-ibu jago renangna bagus tah. Bertorekatnya praktek geuning nya kitu. Geuning capek dipraktekeun mah nya. Goes capek. Renang capek. Mun teori renang, teori goes terasa capeknya enggak? Teori sabar terasa capeknya enggak? Enggak bakalan. Ternyata beragama tuh harus dipraktekkan. Harus capek. Cenah kayak gitu cenah. Gitu. Balik lagi. Wanita kelas 2 yang kedua dalam ibadah. Nah, ondenya dalam ibadahnya. Ibadah bersadar. Ya, ibadah ditutup misalkan dihijab. Ibu-ibu secara manusiawi orang gerah teu. Dibukakan panto asena teu jalan gerah teu. Gerah ibu. Terus kenapa masih tetap bertahan? Belajar karena Allah. Nah, kan orang mah kieu Isra Mi'raj ngalami enggak kita? Surga neraka ngalami enggak? Tapi yang menyampaikannya kan orang sidik, amanah, tabligh, patona. Patut dipercaya teu. Jadi nu pertama kudu diimani itu selain kitab teh adalah rasul-rasulnya yang ku Allah diperlihatkan. Ya mata tadi harus selektif nyari ulama, nyari pembimbing supaya apa yang kita imani, apa yang kita percayai, kan resiko na iman mah adalah sami'na wa ata'na.
taat dan turut sok. Lamun orang yang belajar terbimbing tapi keyakinannya setengah-setengah, maju mundur nyampe ke tujuan enggak? Kalau nggak samina wa atona, ibu-ibu, jika perang Uhud bakal kalah. Ayah Rasul ge kalah. Udah kudu bulet atuh belajar eta oge ararisin, belajar eta oge kedah seueur istighfar ke diri kita masing-masing. Lah, aya cenah kemarin belajar masuk surga tanpa hisab, cenah diijajah mini ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini apa? Ini amal. Apa amal? Jika nanya lamun aya bila ibu-ibu aurad wajib tamat bila mah sukril wudu dilaksanakeun. Aurad wajib jigana bila geus ka mana. Nah, jadi dina ibadah wanita bukan kelas 2. Nya naon deui? Salah warisan ibu-ibunya. Kenapa perempuan 1, laki-laki 2? Adil teu? Adil teh pan proporsional. Wanita nanti nikah enggak? Dibiayai oleh siapa? Suami 2 tadina dibagikan ke anak jeung istrina. Habis enggak? Wanita gak nikah tetap 2 enggak? Wanita 1 misalkan, tetap aja 1. Udah adil teh gitu. Justru abi mah bangga ku syariat Islam teh adil, bener-bener sesuai syariat, sesuai fitrah, kan agama Islam sesuai fitrah. Bohong aja sekarang orang-orang yang belajar nyerang Islam dari sisi ininya, maka kita mah jangan kepancing ibu-ibu. Jangan kepancing. Nah, yang puguh mah memang dari segi apapun tadi dipotret dari segi apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga dari masalah pendidikan. Rasulullah teh memberi ruang ekspresi. Sayyidatina Aisyah ekspresikan beliau lewat keilmuanana. Beliau nggak punya anak, suka ke ilmu, fokuskan ilmu. Beliau ngajar biasa, ngajar laki-laki, tapi terjaga. Oh, ibu-ibu, kemarin ada kisah di surat An-Nur tentang hadisul ifki. Ibu tahu hadisul ifki nggak? Hadisul ifki itu ketika Sayyidatina Aisyah difitnah dengan salah satu sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Itu Sayyidatina Aisyah tuh sepanjang jalan dengan Sofwan bin Mu'attal ketinggalan pasukan teh ada ngobrol nggak? Gak ada tuh. Orang terjaga. Jadi walaupun berilmu tapi dia bisa menjaga diri, menjaga maruah. Bukan berarti ngajar laki-laki jadi arogansi, enggak juga. Tapi beliau menguasai ilmu tetap dengan keikhlasannya. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah. Nabi Muhammad puntennya pernah jadi pekerja beliau. Tapi ketika beliau diperistri ku Rasul, beliau taat sama tunduk enggak ke Rasul. Jadi kita wanita-wanita karir ya, kitu oge karena ada izin suami, karena ada ridho suami. Karena suami menghargai perempuan, telah belajar seperti akhlak Rasul. Oh kasihan, perempuan lamun potensinya tidak dikembangkan, tidak mengaktualisasikan dirinya, puntennya cek laki-laki di rumah wae punten, bisi boring, meureun cek laki-laki teh. Kecuali wanita anu memang ada tabiat, alhamdulillah seneng beres-beres di rumah. Aya nama aya vlog beres-beres lihat, viewerna ge banyak. Di rumah bari beres-beres, menang AdSense. Zaman aya nama bisa jadi nanang teu aya alasan aya nama. Perempuan hoyong nurut di rumah, resep ngadidik anak, resep beberes, bagus zaman sekarang. Atuh laki-laki ngerti, perempuannya punya potensi, misalkan sekolah, ya, resep berpikir, kan bisa dikerjasamakan. Karena fitrah perempuan mah cuma mengandung, melahirkan, menyusui, haid, eta wungkul. Sisa nama bisa dikerjasamakan. Kamu laki-laki belajar Sayyidina Umar ya diukur dulu Jen. Kewajiban siapa ibu-ibu itu? Bangsa nyuci, bangsa ngepel. Menyusukan anak. Laki-laki itu tuh sampai harus dibayar walaupun payudaranya ada di kita. Tapi kan kita perempuan juga gak begitu tahu hadis itu nggak berarti jadi arogan gimana ke laki-laki. Kita lihat, oh beliau mencari nafkah, beliau capek, oh berbagi tugas mulia. Karena Allah atuh kita mah. Laki-laki juga karena Allah memuliakan perempuan. Perempuan ge memuliakan karena Allah. Jadi di rumah tangga teh sakinah.
Gak saling tuntut, ini mau dihormatku ini mana hakku, kata suami, kata istri, mana hakku. Dalam kitab Ukudul Ujian itu mah kewajiban laki-laki. Gini tidak tahu kewajiban perempuan, itu salah satu taat. Kalau disuruh masak harus masak nggak? Ada sering nyisir nggak? Harus. Maka belajar agama itu jangan sepotong-sepotong. Makanya cinta itu hanya bertahan 8 bulan katanya. Kata orang-orang psikologi, atau napi dokter jurusan psikiatri, cuma segitu. Sisa nama komitmen, tanggung jawab, agama, pernikahan, misakon, golido, perjanjian teguh antara kita suami istri ke Allah. Jadi walaupun istri di tengah-tengah ujuk-ujuk kanker, suami kita ujuk-ujuk potong, coba lamun modal hanya fisiknya, bukan karena Allah. Maka banyak alhamdulillah sekarang kesaksian. Alhamdulillah banyak kesaksian ibu-ibu yang ngobrol, yang ngadu. Saya dulu nikah itu modal cinta. Ternyata cinta itu puntennya menyebabkan kita berpisah karena itu awalnya. Sama-sama suka bakso Malang, bakso Japri, bakso Cepot. Hobinya cuma gitu doang. Hanya berubah status suami istri, tidak tahu bagaimana jadi istri, bagaimana jadi suami, bagaimana ayah, bagaimana jadi ibu, ngasal Ternyata cenah kata beliau, sekarang mah aku tobat, aku mah mau belajar agama yang bagus. Ternyata rata-rata yang dia teliti di skripsinya, di tesisnya, yang bisa membuat orang bertahan rumah tangga sampai tua, sampai kebarokahan dalam keharmonisan rumah tangga, ternyata itu bukan cinta, tanggung jawab karena Allah, saling memahami karena Allah. Oh ternyata agama nomor 1. Kata beliau, mau belajar agama lagi yang banyak. Ternyata agama tuh yang bisa bertahan. Orang bisa capek-capek ibadah tuh karena yarjullah wa yaumal akhir. Ada Allah, ada hari akhir. Mantap ibu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah laki-laki yang memahami syariat dengan benar tidak akan menomorduakan wanita. Jadi wanita tuh gak kelas 2. Buat mereka bakal lama rumah tangga tuh bakal minta maaf. Ini pesan dari guru kita, makin lama berumah tangga harus makin harmonis. Yang ada kalau laki-laki yang belajar Islamnya komprehensif apalagi terbimbing, lama-lama ke istri bisa bilang begini, Hani, nyebut lagi Hani, Zateka, Hani, teteh udah tua loh, udah 50 tahun ke 60 tahun. Hani, cintaku sayangku. Karena resepnya, kata beliau, guru kita Syekh Akbar bilang gini, kenapa makin tua makin harmonis? Karena suami makin menyadari banyak kekurangan sebagai suami. Istri juga banyak memahami, banyak malu kepada Allah, banyak kekurangan sebagai istri. Jadi dua-duanya karena saling meminta maaf, saling memahami, saling pengertian, saling membahagiakan. Hani, iya beb, mohon maaf. Selama rumah tangga dari dulu ayah teh banyak dosa. Jadi Idul Fitri teh benar-benar khusyuk tina hate. Minta maaf teh bahkan tiap hari teh terang maut Pak Iraha meureun nu soleh mah. Karitu teh ibu-ibu. Hapunten boro-boro mohon maafnya, boro-boro menomorduakan wanita yang ada takut dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Menghargai banget ke perempuan teh. Ngertiin banget. Oh ibu teh capek. Para nyebut capek ditingali, oh lagi ini, wah juga Rasulullahnya sigap. Ayah bagian gegeroh. Sanes ngahinakeun urang oge, ari memang sehat masa kedahna urang teh nya sok satsit. Ngan ketika kita puntennya komo sakit. Laki-laki mah langsung ngerti anu soleh mah. Peka. Langsung kita begini begitu. Begitupun perempuan. Kalau lihat suaminya sakit, punten, ada suami-suami yang stroke, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Istri-istrinya dikuatkan oleh Allah. Allah mamuadolim ke hambana, jalan rezekina pasti aya. Pasti yakin. Kan anu sok mengurangi itu memang keyakinan, balik lagi diuji eta. Nah, jadi sekali lagi ibu-ibu, terakhir kesimpulannya, wanita bukan kelas 2 dalam hal apapun, dalam hal ibadah, dalam hal keilmuan atau karir, dalam hal warisan, dalam hal apapun. Clear syariat agama Islam mengangkat derajat wanita dan memuliakan wanita.
Adapun interpretasi atau pemahaman potongan-potongan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, potongan-potongan hadis seolah-olah mendiskreditkan wanita, menomorduakan wanita, ya ibu-ibu, seolah-olah mengecilkan peran wanita, itu adalah laki-laki yang memang kurang utuh pemahaman agamanya. Kalau pemahaman agamanya clear, utuh, belajar nyunnah kepada Rasulullah, belajar nyunnah kepada orang-orang soleh, beliau itu orang-orang yang sangat memuliakan wanita. Ya, sekian saja ibu yang bisa disampaikan. Tidak ada pertanyaan, Tari ada? Ada, Ustazah. Apa katanya? Izin bertanya, Ustazah, posisi perempuan Ustazah di mana dalam rumah tangga, ibu suami dulu apa istrinya dulu dalam hal prioritas rumah tangga? Jika dalam hadis Rasulullah menyebut ibu 3 kali. Kembali, ulangi, Tari ada? Jadi Ustazah apa Ustad? Ustazah, jadi di mana posisi yang lebih prioritas antara ibu suami dulu apa istri Oh, rumah tangga? iya. Disebutkan dalam hadis ibu itu disebutkan 3 kali. Iya. Nah itu mah cuma sepotong hadis. Jadi disebut nanti kan hadis partikular, hadis sebagian. Jadi ada petunjuk hadis teh yang partikular atau juz'iyah. Tapi kita harus komprehensif baca hadis yang lain. Bahwa di hadis Rasul yang lain, perempuan tuh kalau udah nikah suaminya dulu. Baru apanya? Orang tuanya, termasuk ibunya, termasuk ayahnya. Tapi sekali lagi laki-laki yang bijaksana tuh akan ngerti. Ya, karena tadi masalah pakaian, laki-laki yang bijaksana tuh gak akan, bahasa Sunda nama ngoretkeun, mempelitkan. Bahwa dia masih bisa berhubungan dengan keluarganya atau berbuat baik pada keluarganya. Jadi balik lagi ke pemahaman laki-lakinya. Laki-laki yang baik pasti ngerti, oh para perempuan ge mau berbuat baik ke siapanya? Ke ibunya. Tapi sekali lagi, kenapa dalam syariat harus didahulukan laki-laki? Sekali lagi, karena syariat itu tahu laki-laki itu, hak kepemilikan kita bukan diwariskan dari tadinya sebelum nikah ayah jadi ke suami, bukan masalah hak kepemilikan, tapi adab dan tata krama yang mengatur. Jadi walaupun di hadis yang lain ada ibumu, tapi di hadis yang lain Rasul menyatakan bahwa seorang istri yang telah bersuami, suaminya dulu. Maka gampang caranya, rayu, komunikasi yang baik. Tapi walaupun seperti dalam hadis belum berhasil, mautnya pun justru menyebabkan si orang tuanya masuk surga gara-gara si istrinya taat kepada suami. Jadi setelah kita rayu udah, tapi suaminya tak kunjung mengizinkan, jangan kecil hati, itu bisa jadi kebaikan buat orang tua kita. Karena dalam syariat wanita itu diatur harus taat dulu ke suaminya. Sekali lagi, taatnya jika sesuai dengan perintah Allah gitu. Dah, itu saja. Ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, walaupun banyak kekurangannya, mudah-mudahan Allah menyempurnakan. Setelah memahami, kita bisa mengamalkan, mengistiqomahkan dan mengikhlaskannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.